Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka Amanda dari Prodi HES semester 7A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tahapan penyusunan atau perancangan kontrak bisnis syariah. Yang pertama, tahap pra penyusunan atau perancangan kontrak. Tahap pra perancangan kontrak merupakan tahap sebelum kontrak dirancang dan disusun. Sebelum kontrak disusun, terdapat 4 hal yang harus diperhatikan oleh para pihak yang meliputi: yang pertama, identifikasi para pihak. Tahap ini merupakan tahap untuk menentukan dan menetapkan identitas para pihak yang akan mengadakan kontrak itu. Identitas para pihak harus jelas dan para pihak harus memiliki kewenangan hukum untuk membuat kontrak sebagaimana ditentukan pada pasal 1330 KUH Perdata. Yang kedua, penelitian awal aspek terkait. Perancangan kontrak harus menjelaskan hal-hal yang tertuang dalam kontrak yang bersangkutan, konsekuensi yuridis, serta alternatif lain yang mungkin dapat dilakukan. Dalam penelitian ini diteliti dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan kondisi politik dalam negeri para pihak, sistem hukum, dampak sosial, dan aspek ekonomi. Yang ketiga, pembuatan Memorandum of Understanding atau MOU merupakan nota kesepahaman yang dibuat oleh para pihak sebelum kontrak itu dibuat secara terperinci. MOU memuat berbagai kesepakatan para pihak dalam berbagai bidang, seperti di bidang investasi, pasar modal, pengembangan pendidikan, kesepakatan dalam bidang ekonomi, dan lain-lain. Yang keempat, perundingan atau negosiasi merupakan kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam perancangan kontrak, karena tahap ini merupakan tahap untuk menentukan objek dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Negosiasi ini memiliki dua corak, yaitu negosiasi dengan perundingan lunak atau soft bargainer dan negosiasi dengan perundingan keras atau hard bargainer. Yang kedua, tahap penyusunan atau perancangan kontrak. Tahap kedua dalam membuat kontrak adalah tahap perancangan kontrak yang memerlukan ketelitian dan kejelian para pihak maupun notaris. Tahap perancangan kontrak ini terbagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, perumusan dan pembuatan naskah kontrak. Naskah atau kontrak merupakan konsep kontrak yang dirancang oleh para pihak. Dengan tahap ini, para pihak akan merumuskan dan membuat kontrak yang mana selanjutnya akan diserahkan pada pihak lain dan dikaji lebih mendalam. Yang kedua, perundingan atau negosiasi lanjutan. Setelah para pihak selesai membuat naskah kontrak, maka naskah kontrak ini akan ditukar. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada para pihak untuk mempelajari isi kontrak yang telah disusun. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui perihal salah satu kontrak, pihak tersebut dapat mengusulkannya untuk dirundingkan bersama. Yang ketiga, pembahasan naskah akhir kontrak merupakan tahap penyelesaian akhir, yaitu upaya untuk membereskan atau menyudahi naskah kontrak yang dibuat oleh para pihak dan telah menyetujui naskah kontrak yang telah dirancang baik oleh salah satu pihak maupun secara bersama oleh para pihak. Yang keempat, penandatanganan naskah hasil kontrak. Bagian ini akhir dari tahap-tahap perancangan kontrak yang merupakan wujud persetujuan atau kesepakatan atas segala substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Yang ketiga, tahap pasca penyusunan atau perancangan kontrak. Setelah melalui tahap pra dan perancangan kontrak, naskah kontrak yang telah ditandatangani oleh para pihak akan memasuki tahap pasca, tahap perancangan yang meliputi tahap pelaksanaan dan penafsiran serta penyelesaian sengketa. Yang pertama, pelaksanaan. Setelah suatu kontrak selesai disusun dan ditandatangani oleh para pihak, barulah kontrak tersebut dapat dilaksanakan. Pelaksanaan kontrak ini harus sesuai dengan substansi yang telah disepakati dalam isi kontrak, karena sebagaimana disebut dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bahwa setiap perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Yang kedua, penafsiran. Pada dasarnya, suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dapat dimengerti dan dipahami isinya. Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak kontrak yang isinya membingungkan bagi para pihak. Penafsiran kontrak dilakukan apabila dalam kontrak yang telah disepakati maupun dalam pengimplementasikan kontrak terdapat kata-kata atau kalimat yang membingungkan sehingga menimbulkan hambatan untuk mewujudkan maksud dan tujuan dari para pihak. Penafsiran dalam kontrak diatur dalam pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUH Perdata. Dalam pasal 1342 KUH Perdata disebutkan bahwa apabila suatu kontrak memiliki kata-kata yang dijelaskan, maka tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Yang ketiga, penyelesaian sengketa. Dalam pelaksanaan kontrak tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa. Dalam hal seperti ini, para pihak bebas menentukan cara yang akan ditempuh
jika timbul perselisihan atau sengketa di kemudian hari. Penyelesaian sengketa ini biasanya diatur secara tegas di dalam kontrak. Secara garis besar, penyelesaian sengketa ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama melalui pengadilan, yang kedua di luar pengadilan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.